Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi logaritma yang tadi. Tadi saya akan menjelaskan kepada kalian tentang contoh-contoh soal dari materi logaritma. Untuk contoh yang pertama, yang A, ini ada beberapa contoh nanti ya. Yang A itu misalkan ada 3 pangkat 3 log 5 ya, maka hasilnya adalah, coba untuk mengerjakan ini kita harus mengingat kembali sifat-sifat logaritma yang tadi sudah saya sampaikan. Ini ada 10 sifat logaritma. Kira-kira untuk soal yang pertama ini itu sesuai dengan sifat yang keberapa? Ya, sifat yang ketujuh ya. Jadi sifat ketujuh itu adalah A pangkat A log B itu sama dengan B. Jadi ini A-nya harus sama ya. A-nya sama. Maka kita bisa menyelesaikan untuk yang A ini. Jadi 3 pangkat 3 log 5 itu sama dengan ya, sama dengan ini, karena ada sama berarti hasilnya langsung saja ya, yaitu 5. Nah, 5 itu untuk soal yang poin A. Kemudian untuk yang B, ini ada soal 25 pangkat 5 log 3. Nah, cara menyelesaikannya perhatikan kalau yang atas tadi ini sama, jadi tidak ada masalah, langsung bisa kita jawab hasilnya 5. Tetapi yang B ini berbeda, yang ini 25, yang ini 5, jadi tidak bisa langsung kita jawab 3, tidak. Tetapi harus kita sederhanakan dulu 25 ini. Maka bentuk sederhana dari 25 ini adalah berapa? Yaitu 5 ya pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 itu adalah 25. Nah, ini dipangkatkan dengan, ini kan pangkat ya, dengan 5 log 3 ya, 5 log 3. Nah, sehingga ya, perhatikan ini kan 5 pangkat 2 pangkat 5 log 3. Ini pangkat. Nah, ini pangkat ya. Pangkat ini itu artinya adalah pangkatnya di dalam kurung sama yang di luar kurung ini adalah bentuk perkalian. Sehingga ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi 5 pangkat 2 kali 5 log 3. Nah, jadi 5 pangkat 2 kali 5 log 3. Nah, kemudian lihat coba 2 kali 5 log 3. Ini ada sifat ya. Sifat log seperti ini, yaitu kita bisa lihat sifatnya sesuai sifat yang mana? Yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada A log B pangkat C sama dengan C kali A log B. Jadi pangkatnya ini, jadi C pangkatnya ini dipindah, bisa berpindah menjadi di depannya. Nah, sehingga ini bisa menjadi seperti ini, sama dengan 5 pangkat 5 log 3 pangkat 2. Nah, jadi ini menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian perhatikan, lihat ini angkanya sama ya, 5 ini 5. Berarti sesuai dengan sifat yang tadi ke-7 tadi. Kalau ini sama, maka hasilnya langsung saja. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3 pangkat 2, yaitu sama dengan 9.
Ya, nih. Oke, kita lanjutkan untuk yang poin C, ya, yaitu 2 log 6 ditambah 2 log 2 dikurangi 2 log 3. Baik, ya. Jadi kita bisa, oh ya, tadi belum diganti ya. Jadi harusnya negatif. Ya. Sehingga yang C ini ya ada perubahan ya. Baik, ini saya ganti saja. Soalnya yang ini ya, yang C ya. Jadi ini sama dengan, nah, 2 log 6. Jadi ini berarti kan, ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, padahal kita harus menyelesaikan itu dengan menggunakan sifat. Kira-kira sifat yang keberapa yang bisa kita gunakan? Coba, ini ada penjumlahan dengan basis yang sama. Ada pengurangan dengan basis yang sama. Coba kita lihat. Nah, sifat yang pertama, ini jika ada ini A log B tambah A log C, maka menjadi A log B kali C. Jadi, dengan basis yang sama, maka B bisa dikalikan dengan C. Nah, sehingga ini menjadi 2 log ya 6 dikali dengan ya, dikali dengan berapa? 2. Nah, itu. Kemudian ini dikurangi 2 log 3. Kita lihat sifatnya. Nah, ini A log B dikurangi A log C menjadi A log B dibagi C. Ya, dengan syarat basisnya harus sama. Jadi yang B depan dibagi dengan yang C. Baik. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi ya, tadi di perkalian kemudian dibagi karena dikurangi 3. Dibagi 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 log. Ya, perhatikan, ini bisa dikalikan dulu atau langsung dibagi juga boleh. Kalau kita kalikan misalkan 6 kali 2 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Oke. Maaf, bukan 4. Belum selesai ya. Nah, hasilnya adalah 2 log 4. Ya, jadi 12 bagi 3 itu adalah 4. Nah, selanjutnya 2 log 4 itu berapa? Nah, kita tahu bahwa 4 itu adalah bentuk pangkat dari ya, jadi nanti kita sederhanakan ya. Jadi 2 log berapa 4 itu? 2 pangkat 2. Nah, sehingga ini menjadi pangkat yang belakang ini pindah ke depan sesuai dengan sifat yang tadi ya. Sifat yang keberapa tadi ya? Kita lihat pangkat. Nah, ini sifat yang ketiga ya. Jadi kalau ada pangkatnya di sini pindah ke sini. Nah, lanjut. Sehingga ini menjadi 2 kali 2 log 2. Nah, ingat 2 log 2 ini sifat keberapa? 2 log 2 itu berarti ini A log A. Jadi kalau sama basisnya nih A log A 2 log 2 maka sama dengan ya, ini berarti A itu berapapun ya. Kalau sama maka hasilnya adalah 1. Maka ini berarti menjadi sama dengan 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan untuk poin yang D, yaitu
2 log 3 dikali 5 log 8 dikali 3 log 5. Nah, coba perhatikan, ini adalah perkalian logaritma. Nah, untuk mengerjakannya ini, maka kita harus lihat sifat dari perkalian logaritma. Coba kita ingat kembali sifat perkalian mana? Nah, ini A log B dikali B log C, maka sama dengan A log C ya. Jadi kalau di sini dikalikan ya, logaritma dikalikan ini, kalau ininya sama, B-nya sama, maka langsung bisa menjadi A log C ya, A log C. Nah, padahal kita lihat di soal 2 log 3 dikali 5 ini tidak sama ya. Log 8 kali 3 ini juga tidak sama. Maka tidak bisa kita langsung 2 log 8 tidak. Maka kita sederhanakan, kita ubah. Nah, caranya bagaimana? Coba. Bentuk perkalian. Kalau perkalian itu bisa dikali berbalik-balik. Misalkan 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Sama kan hasilnya? Sama ya. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi 2 ya. Ini kan 2 log 3 ya. 2 log 3 log 3 dikali, nah ini saya ubah biar nanti sama, 3 log 5 3 log ya 5. Nah, kemudian terakhir dikali dengan tadi belum ya, 5 log 8 5 log 8. Nah, baik. Selanjutnya, nah ini kan sudah sama ya, 3 perkalian logaritma 3 3 5 5. Maka ini sama saja bisa kita coret seperti ini ya. Ya, coret aja. Jadi ini coret sama ini karena sama, ini juga kita coret. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 2 log 8. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi ya, yang atas, yang tadi. Maka kita sederhanakan juga, 8 itu kita ubah menjadi bentuk pangkat. Itu 2 log 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 log ya, 2 log 2. Ini sama dengan 3 kali 1. Hasilnya adalah 3. Kita lanjutkan untuk yang poin E. 2 log 2 pangkat 10. Nah, ini kan berarti sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi sebelumnya kalian udah bisa, tidak masalah berarti ya. 2 log 2 pangkat 3. Hasilnya seperti ini. 3 kali 2 log 2. 3 kali 1. Karena 2 log 2 itu 1. Nah, kalau ini berarti sama saja dengan 10-nya pindah ke depan. Sesuai sifat yang ketiga tadi. Ya. C kali. Nah, ini menjadi 10 kali 2 log 2. Hasilnya sama dengan 10 kali 1. Ya, hasilnya adalah 10. Nah, ini yang E. Baik, lanjutkan untuk yang F, poin F. Nah, 2 log 4 dibagi 2 log 3 ditambah 3 log 16. Nah, coba ini. Kira-kira sifat yang keberapa? Coba kita cek dengan basis sama. Nah,
Ya, sesuai dengan sifat yang keempat. A log B sama dengan C log B per C log A. Maka ini berlaku sebaliknya ya. C log B per C log A itu bisa juga sama dengan A log B. Berarti ini bisa kita ubah terlebih dahulu sesuai dengan sifat yang keempat. Yaitu menjadi berapa ini? Berarti ini B-nya yang 4, A-nya yang 3. Berarti menjadi 3 log 4. Nah, kemudian ditambah ya. Tambah 3 log 16 sama dengan, nah, coba kalian lihat, ini penjumlahan logaritma. Lihat basisnya bagaimana? Oh, sama. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama tadi, penjumlahan itu menjadi perkalian, sehingga menjadi 3 log 4 dikalikan dengan 16. Oke, kemudian hasilnya adalah ya sama dengan 3 log. Nah, 4 kali 16 itu adalah berapa? 64. Nah, kita sederhanakan, 64 itu berapa pangkat berapa? 3 log berapa? 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6. Nah, ini dia tadi kalau pangkat seperti ini maka menjadi di depan ya, sama dengan 6 kali 3 log 2. Nah, karena tidak bisa kita sederhanakan, 3 log 2 itu berapa? Tidak bisa ya, kalau 2 log 2 itu kan 1, kalau 3 log 2 itu tetap 3 log 2. Maka hasilnya ya ini 6 3 log 2. Baik, kita lanjutkan untuk yang poin G ya. 8 log 256. Maka ini bisa kita kerjakan menjadi, nah ini ya, pertama kita sederhanakan dulu. Kita buat bentuk pangkat sederhana. 8 itu adalah berapa pangkat berapa? Ya, betul. 2 pangkat 3. 3 ya. Log. Nah, 256 itu berapa pangkat berapa? Ya. Nanti kalian hitung ya. 256 itu adalah 2 pangkat 8. Nanti dicek nanti. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita lihat sifat mana yang sesuai dengan yang akan bisa kita gunakan. Sifat yang nah ini, yang ke-6 ya. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M. Jadi yang belakang nanti per yang nih depannya dikali A log B, sehingga ini menjadi 8 per 3 kali 2 log 2, hingga hasilnya adalah 8 per 3. Nah, kali 2 log 2 itu berapa? 1, sehingga hasilnya adalah 8 per 3. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, maka tentukan log 24.
Nah, caranya menyelesaikan log 24 ini, nah kalian uraikan dulu. 24 itu kalau kita buat pohon faktornya itu menjadi seperti ini ya. 24 itu kan bisa ini dibagi dari 2 kali 12, ya kan? Kemudian lagi 12 itu bisa menjadi 2 kali berapa? 6. Terus 6 ini menjadi 2 kali 3. Nah, sehingga 24 itu adalah perkalian antara ini ya. 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Nah, jadi ini log 24 itu nanti kita uraikan menjadi seperti ini, yaitu log ya. 24 tadi kan ini ya, 2 pangkat 3 kali 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, ini. Kemudian ini menjadi sama dengan, nah, coba perkalian di log 2 pangkat 3 kali 3. Ini harus kita gunakan sifatnya. Kira-kira sifat yang keberapa kalau perkalian itu? Kita lihat lagi sifatnya. Perkalian A log B kali C, maka itu adalah sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi perkalian itu menjadi penjumlahan. Ingat, basisnya sama. Sehingga ini menjadi log 2 pangkat 3 dikali dengan ditambah ya. Jadi penjumlahan ya. Log 3. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, log 2 pangkat 3 seperti sifat yang tadi ya. Sebelumnya, kalau pangkatnya itu menjadi pindah di depan ya. Ini. Maka ini bisa juga menjadi seperti ini. Sama dengan 3 kali log 2. Nah, ditambah log 3. Nah, seperti itu. Kemudian di sini diperhatikan jika ya, artinya ini diketahui log 2-nya sekian, log 3-nya sekian. Nah, maka nilai dari ini bisa kita ubah, yaitu menjadi berapa itu tadi? 3 kali ya, 3 kali 0, ya ini dikali ya nanti ya, kita kurang aja 3010 3010. Nah, ditambah log 3 berapa? Log 3-nya adalah 0,4771. 0,4771. Nah, sehingga hasilnya adalah ya, berarti ini berapa? 3 kali 0,3010. Ya, betul, yaitu 0,9030 ya, ditambah dengan 0,4771 ya. Sini adalah berapa? 1,3801.
Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Jika 3 log 4 sama dengan A dan 4 log 5 sama dengan B, maka tentukan. Yang A, 5 log 9. Nah, coba ini kita kerjakan menggunakan yang mana? Ya, kita kerjakan menggunakan sifat yang keempat. A log B sama dengan C log B per C log A. C-nya sama ya. Nah, ini menjadi gimana? Ya, ini menjadi log 9 ya dibagi dengan log 5. Nah, kemudian di sini berapa? Ya. Oh, tadi kan ini C ya. C ini terserah bilangannya berapa. Nah, tetapi saran saya tidak asal ya, tapi di sini kita lihat coba yang diketahui. Ini ada angka 3, ada 4, ada angka 4, ada angka 5. Maka yang sering muncul adalah angka berapa? Angka 4-nya. Maka di sini kita tulis 4. Seperti itu. Juga sama ya. Sama tadi atas sama bawah. Sehingga hasilnya adalah 4 log 9, 4 log 5. Nah, berarti ini berapa? 4 log 9 itu berarti menjadi ya 4 log, nah 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2. Nah, yang bawah 4 log 5 kan sudah ada ini ya. 4 log 5 itu B ya. Bisa kita ubah langsung aja menjadi B seperti itu. Kemudian sama dengan jadi nah seperti tadi ya, pangkat belakang pindah di depan. Itu menjadi 2 kali 4 log 3 per B. Nah, kemudian coba kita lihat 4 log 3 apakah ada? Oh, adanya 3 log 4 Pak. 4 log 3. Nah, tidak ada ya. Coba kita lihat sifat ini. Nah, ini ada. Ini A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, ini artinya juga berlaku sebaliknya ya. Ya, jadi ini A log B itu sama aja dengan ini 1 per B log A. Sehingga ini menjadi ya. Ini ya. Ini menjadi 4 log 3 itu menjadi ini 2 kali 1 per 3 log 4. Nah, ya kan? Sesuai dengan sifat yang tadi loh. Nih, lihat nih. A log B menjadi 1 per B. Nah, yang tadi sebelumnya A itu di atas dari basis, ini basisnya ganti yang B. Tapi 1 per. Nah, sehingga ini bisa kita ganti menjadi 1 per ya 3 log 4 per B. Nah, kemudian ini menjadi 2 dikali, coba kita lihat 3 log 4 berarti berapa? 3 log 4 itu A. Nah, berarti ini menjadi 2 kali 1 per A per berapa? B. Kemudian di sini sama dengan, nah ini cara menyederhanakannya, ini kan B itu kan sama aja dengan B per 1 ya. Nah, makanya menjadi ini menjadi nanti 2, ini kan dikalikan nih 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2 dibagi A
Nah, kalau pembagian pecahan itu kan menjadi perkalian ya. Tapi dibalik 1 per B. Sehingga sama dengan hasilnya adalah 2 per A kali B. Oke, untuk yang soal yang B nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.